Sampai sekarang saya masih nggak percaya kalau mobil ini dijual dengan harga nggak sampai 300 juta. Ya, kami udah ngetes dalam jangka panjang, udah tes keluar kota, udah ngetes baterainya sampai hampir habis dan memang Jayco J5 ini istimewa. Kalau kalian penasaran mobil ini kayak apa, yuk ikutin cerita kami, kita akan nilai sama-sama dan ceritakan apa aja kelebihan dan kekurangannya. Jayco tiba-tiba datang menjual J5 dengan harga yang benar-benar membuka mata kita. Mereka membawa standar baru harga mobil yang worth it dan tentu bikin panik kompetitornya. Gimana enggak, mobil ini dijual dengan harga mulai dari 249 jutaan. Bahkan di tipe termahal ini nggak sampai 300 juta. Harga itu jelas bikin galau calon pembeli BYD Etowan atau Geely EX2. Dan juga pastinya bikin galau brand lain. Mau jual mobilnya berapa lagi nih sekarang? Bayangkan dengan harga yang nggak sampai 300 juta, kita dapat sebuah mobil yang desainnya cakep teman-teman. Ini desainnya mirip banget sama Range Rover yang Velar. Dari depan sini ya, kelihatan model headlampnya agak sipit, terus desain logo Jayco-nya manis banget, kelihatan mewah gitu. Tapi kalau saya beli mobil ini, hal pertama saya ganti adalah, nih saya tanggalkan, saya copot nih tulisan BEV nih. Anyway, kalau dari samping sih desainnya juga mirip-mirip Range Rover, tapi kalau dari depan tadi kayak Velar, dari samping kayak Evoque ya. Tapi jelas karena ini lebih compact, dimensi lebih kecil juga, wheelbase-nya lebih pendek, dan dia pakai roda ukuran 18 inci ringnya. Dengan ban yang lagi-lagi kalau saya beli mobil ini akan saya ganti bannya karena agak-agak kurang premium terasanya. Dan kalau dari belakang sih ini pilar C-nya mirip dengan Range Rover Sport nggak sih? Nah, kalau dari belakang sini lagi-lagi desainnya mirip sama Range Rover Evoque. Yang bikin mirip banget apa coba? Ini nih, penggunaan wiper yang ngumpet di belakang sini itu tuh khas banget Evoque. Dan ya sebenarnya Chery Group sih bisa aja berdalih kalau mereka memang terinspirasi desainnya dari Jaguar Land Rover, dari Range Rover gitu ya, karena memang Chery Group itu punya saham atau rekanan lah ya sama JLR, Jaguar Land Rover gitu. Tapi ya praktek-praktek kayak gini tuh justru bikin image brand Cina jadi kurang baik sih sebenarnya. Dan desain mobil ini tuh jadi generik banget. Harusnya mereka bisa bermain lebih apa ya, lebih nyeni lah dengan bikin desain yang otentik. Secara akomodasi, jelas mobil ini lebih fleksibel ketimbang mobil listrik murah lainnya. Bagasinya gede dan bisa diekspansi juga dengan cara melipat joknya kalau kurang. Bahkan ini kalau lantainya kita angkat, ada ruang buat ban serep yang bisa kita manfaatin juga. Kalau ada yang bingung kenapa ada tempat ban serep, karena secara platform mobil ini berbagi dengan model bensin dan PHEV-nya. Mungkin model lain itu ada nih ban serepnya, tapi kalau yang full EV gini nggak dikasih. Geser ke tengah, ini sih lega, tapi alas joknya ini terasa keras deh, dan lantainya tinggi. Jadi secara ergonomis, mungkin buat orang yang tingginya di atas rata-rata atau kakinya jenjang, akan kurang nyaman. Karena bagian paha bawah tidak terlalu tertopang. Untuk fasilitas sih di belakang sini kita dapat port USB dan ventilasi AC. Selain itu ada juga armrest yang lengkap dengan cup holder. Jayco itu memang memanjakan kita banget dengan banyaknya penyimpanan di mobil ini. Bahkan kalau kurang tinggal buka kap depannya aja yang berat ini, tapi tenang ada pegasnya. Karena kita dikasih bagasi tambahan di depan sini. Kalau di luar sih sekarang disebutnya frunk ya, front trunk. Ini cakep nih. Kalau kita lagi olahraga, terus pakaian kita kotor, basah, nggak mau bikin kabin jadi bau, nah tinggal taruh sini aja. Atau kalau kita lagi camping, taruh es di sini, bisa jadi tempat nyimpen minuman. Atau kalau kita lagi road trip, misalnya ke Sumatera, ke Kalimantan, atau ke Kalibata, bawa pulang durian, tinggal taruh sini aja. Masuk ke kabinnya dan melihat area kokpitnya, jelas nggak mencirikan mobil yang harganya murah. Kapan lagi coba kita beli mobil 200 nggak sampai 300 jutaan, tapi dapat kokpit semewah ini? Layar head unitnya besar, orientasinya potret, jadi makin terasa unik, dan nggak nge-lag. Kita bisa atur banyak hal dari layar ini, dan bisa akses Android Auto sampai Apple CarPlay secara wireless juga. Yang asiknya, J5 ini juga kasih kita fitur karaoke. Terus ada wireless charging cepat yang ada pendinginnya. Dan ngomong-ngomong soal pendingin, ini jok supir dan penumpang depan juga bisa didinginkan. Ketimbang Chery J6, harus diakui kalau Jayco J5 ini jauh lebih intuitif teman-teman. Lebih gampang dikendalikannya, lebih gampang dimengerti.
Karena meskipun mobil ini desainnya minimalis, looknya cakep gitu ya, tapi masih banyak tombol fisik yang disediakan. Khususnya nih untuk mengatur spion nih. Kalau saya sih yang punya rumah garasinya agak-agak mepet harus nutup spion, ini penting banget. Jadi kita tinggal atur dari sini. Atau untuk buka panoramic roof juga di sini masih ada disediakan tombol untuk membuka. Terus untuk mengganti mode berkendara ada di sini, untuk mengatur wiper ada di sini, tombol-tombol di setirnya pun lengkap. Jadi ini jauh lebih intuitif, teman-teman. Nggak bikin kagok lah gitu. Cuma yang bikin kagok adalah kita kalau ngelihat speedometernya nih. Panel klasternya itu harus diakui ya, kelihatan murahan banget, teman-teman. Nggak kayak Jayco J5 yang hadir di pasar Eropa, di pasar Inggris gitu ya. Dia dikasih layar yang mirip dengan kepunyaannya kepunyaannya Chery J6. Kalau J5 di Indonesia ini hadir dengan panel cluster atau speedometer yang kelihatannya kayak punyanya motor listrik. Simple banget, sederhana, yang nggak menarik lah dilihatnya. Bahkan yang paling saya sesali adalah ini tuh nggak informatif, teman-teman. Karena kalau kita lagi nyalain fog lamp misalnya, nih, nggak ada informasi soal nyala atau enggaknya di layar ini, teman-teman. Jadi kita nggak tahu fog lampnya udah nyala apa belum. Padahal ada nih. Jadi itu asli nggak asik sih. Yang bikin bingung juga saat kita pakai ADAS-nya, misal pakai fitur limiter. Gak ada keterangan di speedometernya kalau kita lagi aktifin limiter di berapa kilometer per jam. Terus pas pakai adaptive cruise control juga rasanya informasi di speedometernya minim banget. Bikin kita jadi clueless dengan kondisi kecepatan yang kita set. Di luar itu, kalau bicara soal fitur berkendara sih, ini mobil udah top banget deh untuk harganya. Kamera 360 derajat ada dan bisa aktif dengan tidak mengganggu walau kita lagi buka Maps. Nah, yang ganggu sih ini animasi mode berkendaranya yang lebay banget. Bisa request nggak sih nggak usah berlebihan kayak gini munculnya? Yang nggak berlebihan dari mobil ini tuh adalah klaim-klaimnya. Klaim soal jarak tempuhnya, soal baterainya, dan juga akselerasinya. Kami udah ngetes lengkap semuanya dan kami terkagum dengan hasilnya. Salah satunya dari sisi baterai nih, kalau kita bicarakan soal jarak tempuhnya gitu ya, itu penting banget buat mobil listrik. Dan mobil ini ternyata bisa loh mendekati dengan klaimnya. Kami sempat ngetes full to full. Kami bawa mobil ini di berbagai kondisi jalan, tapi sebelumnya kami isi full dulu baterainya sampai penuh. Dan kami tes di berbagai macam kondisi. Kami tes di rute perkotaan, ketemu macet. Terus kami juga sempat bawa keluar kota, Jakarta, Bandung, PP, which is rutenya nanjak, turunan. Dan kami juga bawa mobil ini bersama keluarga, sehingga kami mencoba untuk mendapatkan hasil yang serealistis mungkin. Dan hasilnya bisa loh mendekati dengan klaim jarak tempuhnya. Hebat. Total kami menempuh jarak 400 km lebih dikit. Dan saat diisi lagi, baterainya sampai penuh, ternyata cuma butuh 57,566 kWh. Artinya, konsumsi baterai rata-rata mobil ini di rute kombinasi dapat 6,9 km per kWh. Yang kalau kita kalikan langsung dengan kapasitas baterainya, berarti bisa dapat di 420 km lah ya. Feeling kami dengan berkendara ekonomis tanpa menggunakan perangkat listrik berlebihan, harusnya sih bukan nggak mungkin satu kali cas isi penuh bisa dapat di angka sesuai klaim mereka. Yang asiknya lagi, ngetes mobil ini tuh bisa cepat. Rate pengecasan DC-nya bahkan bisa sampai 130 kW. Jadi bisa menikmati casan fast charging dan nggak pakai lama ngecasnya. Untuk urusan performa juga mantap. Jayco mengklaim kalau J5 ini bisa dibawa lari akselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam hitungan 7,3 detik aja. Tapi, feeling kami dan kami udah tes berulang kali, mobil ini tuh bisa mendapatkan angka yang di bawah itu. Bahkan 6 detikan tinggi juga masih dapat, teman-teman. Ya bisa dibilang Jayco itu agak malu-malu mengklaim mobil ini bahwa mobil ini hebat. Tapi sebenarnya performa yang buas itu nggak matching dengan set suspensi dan juga handlingnya yang diset ke arah easy to use. Ya enak aja buat dipakai karena memang mobil ini rasanya agak kurang pas kalau kita mau pakai kebut-kebutan. Selama kami ngetes mobil ini dan berganti-ganti mode berkendara sampai pengaturan remnya, tetap aja nggak nemu nih titik enak menyetirnya. Mobil ini kenceng iya, senyap iya, tapi sayang bagi saya yang cukup sensitif, mobil ini tuh terasa kurang meyakinkan untuk handlingnya. Karakter setirnya tuh terasa hambar deh. Terus suspensinya juga cukup membingungkan nih. Dibilang lembut enggak, tapi keras banget juga enggak. Dibilang karakternya sporty juga nggak terlalu tuh.
Tapi yang pasti mobil tes kami kali ini kayaknya kurang tuning suspensinya. Karakter main reboundnya terlalu cepat, jadi bikin gampang jedak-jeduk alias bottoming kalau lewatin speed trap atau jalan nggak mulus. Tapi saya yakin pembeli mobil di kelas ini tuh, dan khususnya pembeli mobil Jayco J5 itu kebanyakan mungkin nggak mementingkan rasa berkendara yang asik gitu. Nggak penting-penting amat lah rasa berkendara yang matching antara performa dan handling suspensinya. Karena kalau kita sekadar mencari mobil untuk alat transportasi, mengantar kita dari titik A ke titik B untuk dipakai sehari-hari di perkotaan, ini mobil lebih dari cukup dan ya enak-enak aja dipakainya. Toh mobil ini juga rasanya fleksibel teman-teman. Sebagai sebuah SUV, mobil ini menghadirkan ground clearance yang tinggi, approach angle dan departure angle yang juga fleksibel. Dan jangan lupa, sebagai mobil listrik, ini mobil yang pastinya kita nggak ragu untuk pakai menembus genangan air. Tapi kalau kalian pembeli mobil yang mementingkan rasa berkendara, pengen mencari mobil yang ketika dikendarai itu feel-nya solid gitu ya, ada beberapa pilihan mobil listrik lain di kelas ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Salah satunya BYD Atto One, itu terasa lebih solid. Terus juga MG4 EV terasa lebih natural dikendarainya. Jadi kalian bisa pilih opsi-opsi lain dan jangan lupa dites sebelum membeli kendaraan. Menarik memang melihat permainan Jayco di perang mobil listrik Cina saat ini. Harga jualnya kompetitif, desainnya bikin orang tertarik, sampai nggak pelit sama fitur keselamatan, fitur berkendara, dan kenyamanannya. Sekarang tinggal tunggu keseriusan mereka nih untuk bangun industri ini lebih sehat. Kita tinggal lihat gimana keseriusan mereka bangun jaringan after sales, ketersediaan spare part, sampai jaminan harga jual yang aman. Karena kalau bikin mobil yang harganya murah terus, gimana nasib mobil bekasnya ke depan? Ya, soal ini sih waktu yang bisa menjawab ya. Tapi untuk saat ini yang jelas adalah Jayco J5 menjadi pilihan yang menarik untuk kalian yang cari mobil listrik di bawah 300 juta. Kalau kalian punya budget segitu dan lagi cari mobil listrik, kalau bagi saya sih jelas adalah pilihan yang galau nih teman-teman. Antara ini atau yang lainnya. Atau kalian galau menunggu kira-kira kapan harganya akan turun lagi. Karena kalau beli sekarang takutnya besok harganya ganti lagi nih. Kalian pilih yang mana?